Saya ke Jadi, Pak Akbar dulu. Tidak sebuah kalimat itu diadili melalui forum hukum gitu, proses hukum gitu. Tapi ada pengadilan-pengadilan lain di luar pengadilan hukum. Oke, Pak Akbar setuju nggak dengan hal ini? Dan kalaupun memang harus direvisi, menurut Anda perlukah segera direvisi? Tadi saya sudah katakan tadi bahwa dalam penegakan hukum itu ada 3 elemen. Terpaksa saya harus ulangi lagi supaya kita bisa lebih jernih memposisikan di mana kita berada pada ruang sebagai anggota masyarakat dan sebagai sebuah bangsa dalam sebuah negara yang konteksnya disiplin pada hukum. Yang pertama adalah tentang substansi hukumnya, isi undang-undangnya. Isi undang-undangnya bisa kita perdebatkan kiri kanan. Bisa perdebatkan dari pagi sampai pagi lagi. Seperti yang tadi dikatakan oleh teman-teman. Yang kedua adalah struktur hukumnya, cara penegakannya. Yang ketiga adalah budaya hukumnya. Dari ini tadi saya ingin membuat menjadi sederhana bahasanya. Bisa kan kalau mengkritik tidak harus memaki orang lain? Okay. Boleh kan kalau mengkritisi sesuatu tidak harus mempermalukan orang lain? Ketika Anda bisa memperlakukan orang lain seenak apa yang Anda pikirkan tanpa merasa mengganggu orang lain, maka orang lain juga bisa melakukannya. Dan orang lain mungkin melakukannya dengan cara yang lain. Salah satunya adalah melaporkannya ke penegak hukum. Biarlah nantinya kepolisian yang menetapkannya apakah ini layak atau tidak. So, menurut saya sebenarnya begini. Kritik yang paling elegan itu adalah ketika Anda tidak masuk pada wilayah personal dan kemudian Anda berdebat berdasarkan dengan substansinya. Tapi ketika kemudian Anda mendungu-dungkukan orang lain, Anda membangsat-bangsatkan orang lain, Anda membajingan-bajingankan orang lain, kalau orang lain tersinggung boleh dong. Masa Anda boleh memaki orang lain? Boleh, tidak. Tetapi cara orang lain memaki ya berbeda caranya. Seperti itu kira-kira lah. Oke, Mas Didi. Saya kira begini. Saya kira justru mengutip apa yang disampaikan Mas Akbar Faisal, justru ini agak keliru. Yang bahaya itu penegakan hukumnya ini harus definitif. Tidak boleh sembarangan. Kalau hukum itu apalagi menyangkut pasal-pasal di sana itu harus jelas, harus clear batasannya mana. Kalau karet ini berbahaya dalam penegakan hukumnya. Oleh karenanya saya sepakat dengan idenya Bung Sandi Uno ini ya, calon wapres kita ini bahwa apa yang menjadi dorongan dia ini harus menjadi perhatian DPR dan pemerintah saya pikir ya. Karena kalau tidak ini akan rawan terutama di tahun-tahun politik begini. Dan pemerintah harus mendukung ini juga menurut hemat saya. Karena ini kan siapapun yang berkuasa kemudian kalau pasalnya karet begini bisa menyalahgunakan. Saya pikir saatnya sekarang begini. Saya ingin mengatakan bahwa pemerintah begini. Janganlah gampang kalau baper lah, jangan gampang marah kalau dikritisi menurut saya. Karena segala kritikan yang ada ini bagus. Masih banyak persoalan lain yang lebih bermasalah saya kira ya. Persoalan impor beras itu lebih baik yang fokus pemerintah. Persoalan daya beli masyarakat, persoalan-persoalan yang menyangkut sembako, listrik naik, gas naik, ini yang lebih penting daripada habis waktu mengurusi orang-orang yang mengkritisi pemerintah. Kecuali yang keterlaluan ya, hoax yang keterlaluan, saya sepakat kita dukung, kita perangi bersama-sama. Pak Akbar singkat saja, silakan direspon. Ya, ini Pak Didi ini mau bilang apa terlalu banyak sampai saya harus bingung yang harus saya tanggapi yang bagian mana nih. Begini, ini kan Bapak kan pengacara, ini ada orang yang terganggu, katakanlah menyangkut kalau kita bicara tentang Rocky ya, ada orang yang terganggu dan kemudian melaporkannya. Jangan menyalahkan aparat penegak hukumnya. Aparat penegak hukumnya seperti yang Anda tahu bahwa tidak bisa menolak laporan. Ini sekarang masih dalam proses verifikasi dan semacam permintaan. Saya sendiri sudah dihubungi oleh penyidik, saya akan dimintai semacam informasi tentang bagaimana peristiwa itu terjadi. Tetapi sebenarnya yang saya maksud adalah bisa nggak kita membangun budaya di mana kemudian ruang-ruang publik kita itu tidak luka seperti ini. Coba satu contoh misalnya. Dipanggil oleh polisi, tetapi belum sudah mengatakan begini, saya tidak siap menerima pertanyaan bodoh. Loh, kok menyatakan pertanyaan bodoh? Datang saja. Betul-betul kemudian terjadi, saya dengar sesuatu bahwa ketika ditanya tentang Anda pernah membaca ayat suci dan bilang pernah. Nah, coba tunjukkan pada bagian mana di ayat berapa, pasal berapa, ayat surah apa, pasal ayat berapa
di dalam katakanlah kitab suci Al-Quran yang mengatakan bahwa itu fiksi, bingung sendiri. Lah, jawab itu pertanyaan bodoh yang Anda maksud. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya yang membuat kita jadi sering luka adalah ketika ada orang yang merasa diri terlalu pintar untuk kemudian mendungukan semua orang. Dia tidak tahu langit di luar sana begitu luas. Oh, ini adalah undang-undang ITE ini justru melindungi korban versi Pak Akbar Faisal. Jadi closing statement Anda. Gini, yang dikatakan oleh Pak Akbar itu undang-undangnya sudah ada undang-undang, kemudian ada struktur. Justru kritiknya di situ. Kritiknya Pak Didi itu di situ. Ketika undang-undangnya karet, maka pola penegakannya juga bisa lain gitu. Bisa jadi lentur. Bisa jadi lentur. Bisa maunya itu yang dimaksud. Tapi kalau orang melanggar undang-undangnya kemudian menyebut nama orang itu sih wajar, itu dituntut. Jadi menurut secara hukum Anda nggak ada masalah. revisilah kalau memang ada poin-poin yang perlu direvisi demi kebaikan bersama. Betul, poinnya adalah itu harus direvisi supaya ketika penegakannya pun tidak karet juga gitu. Tidak bisa sewenang-wenang lah. Ya, ini kan baik untuk semua penguasa pada akhirnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Didi Irawadi. Terima kasih juga Pak Abdul Fikar. Terima kasih juga narasumber kita yang berada di Makassar, Pak Akbar Faisal telah bergabung bersama kami jauh-jauh dari Makassar. Terima kasih. Usai jeda, Sapa Indonesia Malam masih akan kembali dengan informasi Jokowi sebut ada propaganda ala Rusia dalam Pilpres. Siapa yang gunakan propaganda Rusia di Pilpres? Informasinya usai jeda.